kalau misalkan kita belajar, lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi, ada kemungkinan bahwa otak kita menganggap pelajaran itu nggak penting. Ini pertanyaan terakhir sebelum nanti closing statement. Silakan. Yang paling belakang tadi ngacung duluan. Ya boleh berdiri, bertanya dengan Ya. singkat. Baik, terima kasih pada Guru Gembul. Seperti kita ketahui bahwa Guru Gembul ini kan seorang pemerhati sejarah yang kuat dan juga konten kreator yang populer. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana menjadi pembaca yang baik dan bisa menjelaskan bacaan itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah bagaimana memunculkan keingintahuan yang kuat dalam diri kita sehingga kita dapat menguasai beberapa ilmu dan juga tentunya sejarah. Baik, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan langsung. Ya, ini Bro. nyambung ya pertanyaannya dari tadi tuh nyambung semuanya. Tapi bagaimana caranya agar kita suka sama pelajaran sejarah dan bagaimana cara kita menyampaikannya dan apa tadi? Lupa ya, lupa ya. Cara menarasikannya kan biasanya ini juga jadi keresahan kita nih guru. Kadang-kadang kan kita cara belajarnya, cara memahamkan dan cara membahasakan kepada audiensnya supaya jelas itu kita bingung kadang-kadang. Oke, baik. Gini, bagaimana caranya agar kita bisa untuk belajar sejarah, tertarik pada pelajaran sejarah atau tertarik pada pelajaran-pelajaran secara umum gitu kan ya? Kurang lebih pertanyaannya begitu. Nah, gini nih. Kalau ada orang yang belajar tapi dia dipaksa, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu. Karena dia dipaksa. Bagaimana cara tahu kita dipaksa atau tidak? Pernah nggak gini? Baca satu halaman, lupa dua halaman. Sering. Sering? Kalau misalkan kita lihat riwayatnya Imam Syafi'i, misalkan yang tadi ya. Imam Syafi'i itu nggak diajarin bisa sendiri. Dia perjalanan pulang dari satu tempat ke tempat yang lain, dia harus tutup kuping. Karena kalau kupingnya dibuka, semua apa yang dia dengar, ingat semua. Waktu beliau baca Al-Muwatta, Al-Muwatta bisa dihafal dalam 9 hari. Waktu baca Al-Muwatta, halaman yang sebelah sini tuh ditutup pakai kertas, yang sini dibaca gitu. Sebab kalau dibuka dua-duanya, langsung kebaca masuk semuanya ke sini. Kenapa kita nggak kayak gitu? Kalau misalkan untuk jawaban logis, kita sudah tahu. Yo, cek. Jawaban-jawaban teologis kita sudah tahu. Misalkan ketika hati kita bersih, kita pikiran kita nggak mikir yang aneh-aneh, maka kita bisa melakukan itu. Tapi kalau misalkan hati kita kotor, maka gampang lupa hafalannya, begitu kan? Tapi kalau secara psikologis, alasannya sebenarnya sederhana. Kenapa bisa seperti itu? Otak kita hanya akan menyimpan memori yang berkesan dan penting. Ini sering saya sampaikan dan ini penting. Jadi kalau misalkan nanti bapak-bapak di sini yang sudah menikah, saya tanya, kapan dia menikah? Dia ingat harinya, dia ingat tanggalnya, bahkan dia ingat prosesinya seperti apa. Padahal itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau misalkan saya tanya bapak-bapak itu, seminggu yang lalu sarapan pakai apa? Mungkin lupa. Iya kan? Karena gak penting. Sedangkan pernikahan itu penting. Jadi otak hanya akan menyimpan sesuatu yang berguna dan penting untuk kehidupan kita. Itu penjelasan psikologisnya. Jadi kalau misalkan kita belajar, lupa lagi, lupa lagi, lupa lagi, ada kemungkinan bahwa otak kita menganggap pelajaran itu nggak penting. Jadi kalau misalkan kita ngehafal kitab, terus nggak masuk-masuk, sebenarnya dalam diri kita tuh menolak kitab itu. Kenapa? Karena otak dan hati kita lagi rusak. Jadi penjelasan tadi, yang tadi penjelasan teologis, kalau misalkan pikiran kita tuh neko-neko macam-macam, maka menghafal itu susah, gitu kan? Nah, penjelasan ilmiah atas pernyataan itu adalah kalau misalkan kita mau menghafal, tapi otak kita menolak, gak akan ingat. Kenapa otak kita menolak? Karena menganggap itu gak penting. Kenapa pelajaran itu gak penting? Karena hati kita kotor. Nyambung ya?
Ini penjelasannya gitu. Nah, kenapa otak kita akhirnya menolak pelajaran-pelajaran dari situ? Karena kita memang tidak terdorong untuk ingin belajar itu. Pernah nggak dengar lagu 5 kali, 6 kali langsung hafal semuanya? Pernah. Karena lagu itu mungkin relevan dengan kehidupan kita. Kitanya lagi mencintai seseorang, menginginkan seseorang, tapi dia nunjauh di sana dan kita terbatas. Ada lagu yang berhubungan dengan itu, langsung hafal karena relevan. Jadi, gimana caranya untuk menjadi pembelajar? Gimana caranya agar kita suka pada itu? Kita harus memaknai mulai dari pemaknaan yang tadi itu. Bahwa kalau saya belajar ini, saya bakal begini, saya bakal paham begini, begitu, dan sebagainya. Maka saya akan mudah sekali untuk belajar itu. Saya dulu diminta untuk jadi pembicara di sebuah universitas. Saya baca buku sumbernya 400 halaman. Selesai dalam 9 jam. Dan saya sampaikan semuanya itu secara terbuka, secara lancar. Kenapa? Karena saya menyukai itu. Itu judul bukunya saya masih ingat, Soekarno-File. Nah, jadi kalau misalkan kita semangat, kita suka di situ, berarti kita mudah untuk belajar. Makanya pertanyaan yang Akang tadi itu mewakili banyak orang, mulai dari diri sendiri, berarti sebenarnya saya tidak nyaman belajar ini. Berarti selama ini otak saya, pikiran saya belum bersih. Jadi gimana cara ngebersihinnya? Ada 2 cara. Cara yang pertama itu adalah bersihkan hati sebersih-bersihnya atau pindah jalur. Oh, saya mungkin nggak suka di buku ini, ya udah saya belajar buku yang itu saja. Ini seperti kejadian Imam Malik. Imam Malik waktu kecilnya itu apa? Profesinya penyanyi. Imam Malik itu ganteng kan, suaranya bagus, dan sama ibunya disuruh jadi penyanyi. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, itu penyanyi waktu kecilnya. Tapi dia nggak serak, kok nggak nyaman gitu. Belajar lagu tuh nggak masuk-masuk gitu. Masuknya belajar kitab. Kebalik ya. Belajar musik tuh nggak masuk-masuk, masuknya belajar kitab. Akhirnya dia dipindah jalur. Jadi seorang ulama, nggak jadi masalah. Jadi di sini, kalau misalkan saya kok nggak nyambung-nyambung sama buku yang ini, cobain yang lain, coba yang lain. Kalau memang semuanya nggak nyambung, nggak nerap, berarti masalahnya ada di hati, ada di otak yang tadi. Semoga bisa dipahami ya. Ya, terima kasih Guru Gembul.